Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Edi Sulistyo. Di kesempatan virtual ini kita akan membahas ilmu akuntansi biaya, yaitu mengenai perhitungan biaya produk gabungan atau istilahnya adalah joint cost, dan produk sampingan atau istilahnya adalah byproduct. Sebagai pembuka, kita awali dengan membahas definisi dari perhitungan biaya produk gabungan dan produk sampingan. Perhitungan biaya produk gabungan adalah cara menghitung dan membagi biaya produksi yang timbul dari satu proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk utama. Karena semua produk dibuat bersamaan, maka biaya produksi tersebut dibagi ke masing-masing produk. Intinya, satu proses, banyak produk utama, biaya dibagi. Yang kedua, definisi perhitungan biaya produk sampingan. Perhitungan biaya produk sampingan adalah cara menghitung biaya untuk produk tambahan yang muncul dari proses produksi yang sama, tetapi bukan tujuan utama produksinya. Karena nilai jualnya kecil, produk sampingan biasanya tidak dibebani biaya produksi, dan hasil penjualannya hanya dicatat sebagai tambahan pendapatan atau pengurang biaya. Intinya, sebuah produk tambahan yang bukan tujuan utama produksi, kemudian biaya tidak dibagi khusus. Teman-teman, di dalam suatu usaha sering kita lihat bahwa sebuah usaha tidak hanya menghasilkan satu produk saja. Misalnya di satu usaha pengolahan kain batik menghasilkan banyak jenis pakaian batik, seperti contohnya baju koko, kemudian sarung batik atau sorban batik, ada juga jarik dan lain sebagainya. Nah, usaha kain batik ini perlu yang namanya perhitungan biaya produk gabungannya. Itulah topik ini menjadi penting untuk kita bahas bersama-sama. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan diperhatikan apabila yang pertama, ketika perusahaan itu menghasilkan produknya lebih dari satu atau terdiri dari beberapa lini produk. Yang kedua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Lalu, perhitungan biaya bisa ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, menentukan laba, dan pelaporan keuangannya. Yang keempat, yang terakhir, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen usaha untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Contohnya usaha misalnya pengolahan kain batik gitu ya. Pengolahan kain batik itu kan banyak sekali produknya. Maka dari itu perlu ada perhitungan biaya produk gabungannya. Nah, kita masuk yang pertama, ada istilah produk gabungan atau joint product. Produk gabungan atau joint product ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam
satu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Kita balik lagi ke contoh usaha pengolahan kain batik. Pengolahan kain batik itu kan misalnya menggunakan bahan bakunya itu kain batik ya tentunya. Kain batik itu sendiri kan bisa digunakan untuk dibuat baju koko misalnya, atau yang selanjutnya itu kita bisa dibuat sarung batik ataupun sorban dan lain sebagainya. Nah, bahannya itu kan tetap sama, tetap kain batik, dan tenaga kerjanya juga tetap sama, karyawan-karyawannya dari pengolahan kain batik itu. Nah, karyawannya kan juga sama, maka dari itu untuk pemisahan ini akan sedikit kompleks. Inilah yang menjadi permasalahan pada usaha-usaha untuk memisahkan berapa sih ternyata biaya untuk memproduksi sarung batik, untuk memproduksi baju koko, dan lain sebagainya, di mana bahan-bahan atau model-model yang digunakan adalah sama. Karena ada produk bersama itu, maka timbul juga yang namanya biaya produk bersama atau yang namanya joint cost. Jadi biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama dari mulai bahannya, tenaga kerjanya, dan overhead yang digunakan untuk menghasilkan produk itu. Nah, produk bersama itu bisa menghasilkan, ada yang produk utama atau istilahnya main product, dan ada produk sampingan atau yang istilahnya by product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Jadi intinya sebuah usaha itu memang memproduksi beberapa produk utama. Misalnya kayak pengolahan kain batik, dia memang memproduksi jenis-jenis dan model-model pakaian yang memang produk utamanya, yang memang tujuan produksinya. Tetapi selama produk beroperasionalnya, ada juga yang namanya produk sampingan atau istilahnya by product. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama-sama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain. Contoh produk sampingan di pengolahan kain batik itu adalah keset. Teman-teman tahu keset kan? Jadi kan ada sisa-sisa kain dari produksi baju dan produk-produk lainnya. Itu kan nilai awalnya sebenarnya hanyalah limbah, itu kan ya, potongan-potongan kain gitu, potongan kecil. Namun jika diolah, ditalikan berkesinambungan gitu ke sebuah jaring kawat, maka kan itu akan terbentuk sebuah keset yang akhirnya memiliki nilai jual. Jadinya limbah tersebut tidak cuma-cuma menjadi bahan yang tidak bernilai, namun menjadi sebuah barang yang memiliki nilai jual. Itulah produk sampingan. Karena produk sampingan tersebut sudah menjadi barang yang memiliki nilai jual, dampaknya sebuah usaha tersebut menghasilkan pendapatan tambahan.
Contoh lainnya misalnya perusahaan itu sebuah perusahaan yang membuat kayu gitu lah ya, mengolah kayu. Nah, kan ada tuh serpihan-serpihan kayunya. Nah, serpihan kayu tersebut bisa diolah ataupun dijual begitu saja karena ada yang menampung dan ada yang mau, dan outputnya adalah menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Itulah yang tergolong pada produk sampingan. Sekarang kita masuk contoh yang lebih simpel lagi. Misal ya, ada contoh untuk produk bersama dan produk sampingan yang lebih simpel supaya kita bisa lebih membedakan yang mana yang tergolong produk bersama, produk gabungan, dan mana yang tergolong produk sampingan. Misalnya adalah sebuah penggilingan padi. Penggilingan padi yang menghasilkan beras itu kan mempunyai sisa ya dalam bentuk dedak. Beras hasil penggilingan ini merupakan produk utamanya, sedangkan dedaknya ini adalah produk sampingannya, karena penggilingan padi pasti fokus utamanya adalah untuk menghasilkan beras, bukan menghasilkan dedak. Nah, tetapi dedaknya ini adalah produk yang juga bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sehingga tergolong sebagai produk sampingannya perusahaan. Teman-teman sekalian, sekarang kita lihat karakteristiknya dari produk bersama atau joint product. Karakteristiknya yang pertama, produk itu diproses secara bersamaan dan setiap produk itu mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu jenis unit, maka kualitas yang lain juga akan bertambah secara proporsional. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah ada istilah split off ya, atau saat dimana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Ini biasanya dikenal juga sebagai titik pisah. Nah, setelah split off, maka produk itu dapat dijual pada titik pisah dan dapat juga dijual setelah titik pisah untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah, yang istilahnya severable cost. Jadi dari sisa-sisa proses produksi itu kan ada yang kalau mau dijual atau mau dikomersilkan harus diproses lebih lanjut. Ada juga yang tidak perlu diproses lebih lanjut, sudah bisa menghasilkan pendapatan. Tapi ketika perusahaan membutuhkan biaya tambahan untuk memproses produk ini agar memiliki nilai jual juga, maka itulah yang disebut dengan severable cost. Nah, ini adalah permasalahan intinya, yaitu bagaimana cara mengalokasikan biayanya atau bagaimana cara membagikan biayanya, karena bahan-bahan dasarnya, overhead dan tenaga kerja yang digunakan itu relatif sama, sehingga alokasi biaya ini adalah pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek. Biaya inilah yang biasanya sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Karena itu, maka kita memerlukan beberapa metode untuk mengalokasikan biaya pada joint product. Nah, beberapa metode itu ada 4 ya, yaitu metode unit fisik, metode nilai jual relatif, metode nilai realis bersih, dan metode rata-rata biaya.
Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode unit fisik. Metode unit fisik adalah metode perhitungan biaya produk gabungan yang mengalokasikan biaya bersama berdasarkan jumlah fisik produk yang dihasilkan, seperti unit, kilogram, liter, ataupun meter. Metode ini tidak memperhatikan nilai jual produk, melainkan hanya berfokus pada kuantitas hasil produksi. Untuk rumus dasar dalam metode unit fisik adalah biaya dialokasikan sama dengan jumlah fisik produk itu dibagi dengan total jumlah fisik semua produk. Kemudian dari hasil tersebut dikalikan total biaya bersama. Nah, cara kerja metode ini dimulai dengan menghitung total output seluruh produk, kemudian menentukan proporsi jumlah fisik masing-masing produk, dan selanjutnya mengalokasikan biaya bersama sesuai dengan proporsi tersebut. Kelebihan metode ini, metode unit fisik, adalah perhitungannya sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahannya adalah kurang mencerminkan nilai ekonomi produk. Jadi apabila harga jual antar produk berbeda secara signifikan, metode ini digunakan apabila produk gabungan relatif sejenis dan memiliki nilai jual yang tidak jauh berbeda. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif adalah metode perhitungan biaya produk gabungan yang mengalokasikan biaya bersama berdasarkan perbandingan nilai jual masing-masing produk pada titik pemisahan atau split off point. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa nilai jual mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari produk tersebut. Untuk rumus dasar metode nilai jual relatif adalah biaya dialokasikan sama dengan nilai jual produksi dibagi total nilai jual semua produk. Kemudian dari hasil pembagian tersebut dikalikan total biaya bersama. Cara kerja metode ini dilakukan dengan menentukan harga jual masing-masing produk pada titik pemisahan, menghitung total nilai jual seluruh produk, menentukan persentase nilai jual tiap produk, lalu mengalokasikan biaya bersama berdasarkan persentase tersebut. Kelebihan metode ini adalah lebih adil dan logis karena mempertimbangkan nilai ekonomi produk. Kelemahannya adalah metode ini tidak dapat digunakan apabila harga jual produk belum tersedia pada titik pemisahan. Metode nilai jual relatif paling sering digunakan dalam praktik akuntansi biaya. Kemudian untuk metode yang ketiga, yaitu metode nilai realisasi bersih atau net realizable value, NRV. Metode nilai realisasi bersih adalah metode perhitungan biaya produk gabungan yang mengalokasikan biaya bersama berdasarkan nilai jual akhir produk setelah dikurangi biaya lanjutan yang terjadi setelah titik pemisahan. Metode ini digunakan apabila produk gabungan memerlukan proses tambahan sebelum dapat dijual. Untuk rumus dasar metode NRV adalah nilai realisasi bersih sama dengan harga jual akhir dikurangi biaya proses lanjutan, ataupun biaya yang dialokasikan sama dengan NRV produk dibagi total NRV semua produk, kemudian dikalikan total biaya bersama. Cara kerja metode ini dimulai dengan menentukan harga jual akhir masing-masing produk, kemudian menguranginya dengan
biaya proses lanjutan, dan hasilnya digunakan sebagai dasar alokasi biaya bersama. Kelebihan metode NRV adalah memberikan gambaran yang lebih realistis karena memperhitungkan biaya lanjutan dan potensi keuntungan bersih produk. Kelemahannya adalah perhitungannya lebih kompleks dan memerlukan estimasi biaya tambahan. Metode ini itu digunakan ketika produk tidak dapat dijual langsung pada titik pemisahan. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang keempat ya, metode rata-rata biaya atau average cost. Metode rata-rata biaya adalah metode perhitungan biaya produk gabungan dengan cara membagi biaya bersama secara sama rata kepada seluruh produk gabungan yang dihasilkan tanpa memperhatikan jumlah fisik maupun nilai jual produk. Rumus dasar metode ini adalah biaya dialokasikan per produk sama dengan total biaya bersama dibagi jumlah jenis produk. Cara kerja metode ini dilakukan dengan membagi total biaya bersama secara merata ke setiap jenis produk gabungan. Kelebihan metode rata-rata biaya adalah perhitungannya sangat sederhana dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah kurang mencerminkan kondisi produk dan nilai ekonomi sebenarnya, sehingga jarang digunakan dalam praktik bisnis. Metode ini umumnya digunakan untuk tujuan pembelajaran dasar. Teman-teman, setiap metode perhitungan biaya produk gabungan itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan tujuan perusahaan. Dalam praktik, metode nilai jual relatif dan metode nilai realisasi bersih paling banyak digunakan karena dianggap paling adil dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tadi kita sudah membahas 4 metode biaya gabungan ya, produk gabungan. Sekarang kita lanjutkan beralih ke metode penghitungan biaya produk sampingan atau yang istilahnya by product. Metode ini yang pertama ialah metode tanpa pembebanan biaya produksi. Metode tanpa pembebanan biaya produksi adalah metode perhitungan biaya produk sampingan yang dimana produk sampingan tidak dibebani biaya produksi sama sekali. Produk sampingan dianggap sebagai hasil tambahan. Dalam metode ini, hasil penjualan produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada saat produk tersebut dijual. Cara kerja metode ini dilakukan dengan tidak memasukkan produk sampingan ke dalam perhitungan biaya produksi. Seluruh biaya produksi tetap dibebankan kepada produk utama. Kelebihan metode ini adalah sederhana dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah tidak mencerminkan kontribusi produk sampingan terhadap pengurangan biaya produksi. Metode ini digunakan apabila nilai produk sampingan sangat kecil dan tidak material. Yang kedua, metode yang kedua ya adalah metode pengurangan biaya produksi produk utama. Jadi metode pengurangan biaya produksi produk utama adalah metode perhitungan biaya produk sampingan dengan cara mengurangi hasil penjualan produk sampingan dari total biaya produksi produk utama. Yang rumusnya ya, biaya produksi produk utama itu sama dengan total biaya produksi dikurangi hasil penjualan produk sampingan. Cara kerja metode ini dilakukan dengan mencatat hasil penjualan produk sampingan sebagai pengurangan biaya produksi sehingga harga pokok produk utama menjadi lebih rendah. Kelebihan metode ini adalah mencerminkan bahwa produk sampingan membantu menutup sebagian biaya produksi. Kelemahannya adalah tidak menunjukkan laba tersendiri
dari produk sampingan. Metode ini paling sering digunakan dalam praktik karena sederhana dan relevan. Metode yang ketiga ya adalah metode nilai realisasi bersih produk sampingan. Metode ini jadi perhitungan biaya produk sampingan dengan menggunakan nilai jual produk sampingan setelah dikurangi biaya tambahan seperti biaya pengemasannya ataupun penyimpanannya ataupun pemasarannya. Rumus dasar metode ini adalah nilai realisasi bersih sama dengan harga jual produk sampingan dikurangi biaya tambahan produk sampingan. Nilai realisasi bersih yang diperoleh kemudian digunakan sebagai pengurang biaya produksi utama. Cara kerja metode ini dimulai dengan menentukan harga jual produk sampingan, mengurangi dengan biaya tambahan yang terkait, dan mencatat hasilnya sebagai pengurangan biaya produksi. Kelebihan metode ini adalah lebih akurat karena memperhitungkan biaya yang benar-benar terjadi pada produk sampingan. Perhitungan tambahan metode ini digunakan apabila produk sampingan masih memerlukan biaya lanjutan sebelum dijual. Yang keempat itu adalah metode pembebanan, ya ini yang terakhir. Metode pembebanan biaya produksi pada produk sampingan. Nah, metode pembebanan biaya produksi adalah metode perhitungan biaya produk sampingan dengan cara mengalokasikan sebagian kecil biaya bersama kepada produk sampingan sehingga produk sampingan memiliki harga pokok produksi sendiri. Cara kerja metode ini dilakukan dengan menetapkan porsi biaya produksi tertentu untuk produk sampingan, kemudian menghitung laba atau rugi dari produk sampingan secara terpisah. Kelebihan metodenya adalah memberikan informasi laba yang tentunya lebih lengkap, namun kelemahannya adalah jarang digunakan ya, kurang efisien dan jarang digunakan karena nilai produk sampingan relatif kecil. Metode ini umumnya digunakan apabila produk sampingan memiliki nilai ekonomis yang cukup signifikan, jadi yang nilai jualnya lebih tinggi sedikit lah gitu. Teman-teman, perhitungan biaya produk sampingan itu bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap produk yang bukan merupakan tujuan utama produksinya. Tidak semua produk sampingan dibebani biaya produksi, dan dalam praktek metode pengurangan biaya produksi produk utama dan metode nilai realisasi bersih itu yang paling banyak digunakan karena sederhana dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sekian ya pemaparan kita, pembelajaran kita hari ini. Kepada teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Saya Edi Sulistyo mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.